Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya. Nama saya Hilmi Rizka Kanafi, NIM D400 190 106. Ya, yang pertama ini ada pengertian penguat amplifier. Penguat amplifier atau penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara input menjadi sinyal suara yang lebih besar, yaitu output. Sinyal listrik yang berbentuk sinyal AC kemudian diperkuat oleh arus I dan tegangannya V, sehingga menjadi output yang lebih besar. Besaran penguatnya ini sering disebut dengan istilah gain. Rumusnya adalah G sama dengan log P dalam kurung P out per P in buka kurung, dimana keterangannya yaitu G sama dengan gain dalam satuan dB, P out sama dengan power atau daya pada bagian output, P in power atau daya pada bagian input. Lanjut, di sini ada landasan teori. Jenis atau kelas-kelas power amplifier atau penguat daya. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan jenis-jenis power amplifier atau penguat daya adalah dengan cara pembagian kelas pada power amplifier. Pada umumnya, kelas amplifier sering digunakan dan dapat dibagi menjadi berbagai macam kelas. Ada kelas A, kelas AB, kelas B, kelas C, dan kelas D. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing kelas. Yang pertama, kelas A, penguat daya kelas A. Penguat kelas A ini biasanya paling sering digunakan karena menggunakan transistor single atau transistor bipolar FET IGBT yang terhubung secara konfigurasi common emitter. Letak titik kerja atau titik key berada di pusat kurva karakteristik atau berada pada setengah VCC atau VCC dibagi 2 dengan tujuan mengurangi distorsi pada saat penguatan sinyal. Penguat kelas A ini menggunakan sinyal input satu gelombang penuh atau 360 derajat. Efisiensi penguat amplifier kelas A ini hanya berkisar sekitar 25% hingga 50% karena mudah panas sehingga menjadi pemborosan. Lanjut ke kelas penguat kelas B, penguat daya kelas B. Penguat kelas B letak titik kerjanya berada di ujung kurva karakteristik sehingga hanya menguatkan setengah input gelombang atau 180 derajat gelombang. Karena hanya melakukan penguatan setengah gelombang dan menonaktifkan setengah gelombang lainnya, penguat kelas B ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 78,5%. Kelemahannya terdapat di distorsi crossover. Penguat daya kelas AB. Penguat daya kelas AB ini gabungan dari penguat kelas A dan kelas B. Titik kerjanya di antara kelas A dan kelas B, sehingga penguat kelas AB dapat menghasilkan penguat sinyal yang tidak distorsi seperti pada penguat kelas A dan mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi seperti pada penguat kelas B. Penguat kelas AB menguatkan sinyal dari 180 derajat hingga 360 derajat dengan efisiensi daya dari 25% hingga 78,5%. Penguat daya kelas C. Amplifier atau penguat kelas C ini menguatkan sinyal input kurang dari setengah gelombang sehingga distorsi pada outputnya menjadi sangat tinggi. Namun, efisiensi daya pada penguat kelas C ini sangat baik, yaitu dapat mencapai efisiensi daya hingga 90%.
Penguat kelas C ini sering digunakan pada aplikasi khusus seperti penguat pada pemancar frekuensi radio dan alat komunikasi lainnya. Lanjut ke penguat daya kelas D. Penguat daya kelas D ini menggunakan penguatan dalam bentuk pulsa atau biasanya disebut dengan teknik pulse width modulation atau disingkat PWM, di mana lebar pulsa ini proporsional terhadap amplitudo. Sinyal input yang pada tingkat akhirnya sinyal PWM akan menggerakkan transistor switching on dan off sesuai dengan lebar pulsanya. Penguat kelas D dapat mencapai efisiensi daya hingga 90% sampai 100%. Lanjut ke mekanisme kerja rangkaian. Maaf, ini saya lupa ganti. Seharusnya prinsip kerja rangkaian amplifier, bukan penguat OCL kelas B. Lanjut, di sini ada dimulai dari input, masuk ke kapasitor input, menuju ke resistor resistor volt 1, langsung ada yang menuju ground dan ada yang menuju ke kaki 3 dan ke kapasitor 1. Menuju ke kapasitor 1 langsung menuju ke tegangan VCC. Ini ada kaki 3 dan kaki 2. Yang kaki 2 itu menuju ke ground supaya seimbang atau bisa netral. Di sini 3 dan 2 plus dan minus supaya seimbang. Lanjut ke kaki nomor 6 itu menuju ke tegangan. Kaki nomor 1 dan 8 itu saling bertemu karena kita membutuhkan resistor dan kapasitor supaya rangkaian ini dapat berjalan dengan seimbang. Lanjut ke 4 dan 7. 4 itu menuju ground, 7 menuju kapasitor ketiga lalu menuju ground. Yang kelima itu menuju ke kapasitor 2 dan kapasitor out. Yang kapasitor kedua itu masuk melalui resistor pertama dan menuju ground. Setelah itu yang ke kapasitor out menuju langsung ke output amplifier. Yang resistor pertama menuju ground itu baru langsung masuk ke output amplifier. Ini maksudnya yang ini. Ya, begitu mekanisme kerjanya kurang lebih. Lanjut ke perbandingan input dengan output. Menurut saya, setelah saya mengamati video yang telah diberikan para tenaga pengajar dan teman-teman saya, perbedaannya itu terdapat di grafiknya. Yang di input lebih kecil dibanding outputnya, sehingga input merupakan penguatan sinyal suara yang berupa atau berbentuk analog yang disalurkan menuju output supaya penguatan sinyal yang lebih besar. Output menerima sinyal suara dari input yang akan diperkuat atau diperbesar sinyal suaranya oleh output. Lanjut ke analisa grafik. Ini seperti yang saya bilang, input grafiknya lebih kecil dibanding output. Ya, di sini input mulai dari detik ke 2 itu masih 0,0, mulai ke detik 2,5 itu sudah di 0,3 ya, kurang lebih 0,3 atau 0,4. Lanjut ke detik ke 3 itu, sudah hampir sampai ke 0, masih 0,8 atau 9 gitu, sekitaran 0,8 dan 0,9. Sampai yang paling tinggi itu berada di
tetap 0,8 paling tinggi sampai ada yang paling tinggi di sini 0,9 kalau nggak salah nih. Ini paling tinggi nih 0,9. Dan sampai ke detik ke-7 itu ada di 0,4 0,3 0,4 sekitaran segitu. Lalu ke output, ini output dimulai dari detik ke-2 itu masih 0,0 menuju ke detik 2,5 itu sudah mencapai 1,9 ya. Sampai ke detik ke 3,5 itu sudah hampir 3, yaitu 2,1 atau 2,2. Sampai detik ini paling tinggi, ini grafiknya itu yang ini sama yang di belakang ini, yaitu 2,3 yang paling tinggi itu grafiknya. Sampai yang detik terakhir itu sekitar 1,9 yang ini 1,9. Ya baik, itu saya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.